Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Pranata Tarigan Ama PKB, angkatan 23, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Mind mapping adalah yaitu suatu metode untuk memaksimalkan potensi pemikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut merupakan mind map akuntabilitas yang terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu konsep akuntabilitas yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tingkatan konsep akuntabilitas. Yang pertama yang dari terendah, akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua merupakan aspek-aspek konsep akuntabilitas yang terdiri dari relationship atau hubungan. Kedua, result atau orientasi atau hasil. Yang ketiga, reporting atau pelaporan. Keempat, konsekuensi. Dan kelima, perbaikan kinerja. Yang ketiga merupakan akuntabilitas publik yang terdiri dari fungsi dan jenisnya. Fungsi kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas. Jenis terdiri dari akuntabilitas vertikal, contoh seperti unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat, pusat ke MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Yang kedua merupakan mekanisme akuntabilitas yang terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama, lingkungan kerja, meliputi kepemimpinan, integritas, kepercayaan, transparansi, kejelasan, keseimbangan, responsibilitas, dan konsistensi. Yang kedua, alat akuntabilitas terdiri atas perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Yang ketiga merupakan dimensi yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan kebijakan. Yang ketiga merupakan akuntabilitas dalam konteks yang terdiri dari atas transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Yang keempat merupakan PNS akuntabel yang terdiri atas asas penyelenggara kebijakan yang meliputi profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Yang kedua, prinsip profesi ASN meliputi nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Setelah yang terakhir, perilaku PNS sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Berikutnya adalah nasionalisme, yang merupakan kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus menerapkan nilai nasionalisme yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus dapat mengaktualisasi wawasan kebangsaan dan wawasan nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian paparan saya mengenai mind map, akuntabilitas, dan nasionalisme. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.